Ya. Nah, pinggiran dalam arti sekarang tidak harus seperti itu, tidak harus geografis, ya, tapi bisa sosial, ekonomi, ya. Dan pinggiran tidak harus berarti inferior. Tadi misalnya orang rimba belum tentu itu inferior, ya. Tapi kita bisa melihat, ya, bagaimana, ya, mereka ini dalam peta tertentu yang berada di pinggiran. Nah, mungkin tugas kita sekarang adalah memusatkan mereka yang ada di pinggiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, Mas Irwan. Saya mau sedikit share beberapa PowerPoint yang kebetulan tidak banyak sih, karena saya siapkan tadi malam, ya. Tapi beberapa poin ada persamaannya sekali dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dedi, saya kira, pertama, kemudian dengan Pak Laksono. Ya, baik, kembali pada disiplin antropologi yang kalau saya melihat petanya, yaitu tugasnya adalah menjelaskan, memahami, menafsir gejala atau peristiwa sosial budaya yang ada di sekeliling kita. Nah, tatarannya bisa mikro, meso, dan makro. Saya kira ini kalau kita melihat antropologi secara umum, ya. Jadi memang ada yang berusaha mengexplain atau menjelaskan fenomena, ada yang berusaha to understand, ya, memahami, ada yang interpret, menafsir. Paling tidak tiga pola itu yang ada dalam wacana antropologi. Ya, kalau kita perhatikan baik etnografi maupun kajian-kajian yang lebih teoritis. Ya. Nah, kemudian kajiannya ada yang kecil, ada yang menengah, ya, ada yang besar, ya. Dan kalau kita melihat cross cultural comparison itu adalah sangat makro, global, ya. Jadi memang antropologi bisa bergerak dari yang sangat mikro, tapi bisa juga yang sangat global, ya. Dan ini saya kira tidak boleh kita lupakan, karena justru di sana potensinya. Komparasi ketika itu sangat global, itu justru antropologi yang punya bekal, ya. Juga kemudian ketika mau studi sangat kecil, antropologi yang sangat kuat juga di sana, ya, karena kita selalu berangkat dari komunitas yang kecil. Tapi kita tahu bahwa dalam antropologi pun ada yang namanya cross cultural comparison yang menggunakan data dari ratusan kebudayaan. Nah, metode yang biasanya dipakai itu kalau untuk yang mikro itu studi kasus, ya. Tapi kalau lebih dari itu adalah komparatif, ya, studi perbandingan. Dan ini yang tampak, ya. Hanya studi perbandingannya kadang-kadang makro sekali, kadang-kadang hanya sederhana. Clifford Geertz misalnya membandingkan pertanian Jawa dengan Jepang, ya, yang kelihatannya diilhami studi orang Belanda sebelumnya, orang Jawa dengan orang Itali, gitu kan. Nah, kemudian Islam di Jawa dengan Maroko, gitu. Nah, ada komparasi-komparasi yang sederhana seperti itu, tapi kita juga tahu ada komparasi yang sangat global yang menggunakan data dari Human Relation Array Files, ya, yang disponsori oleh Murdoch dan kawan-kawan itu. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa antropologi seperti itu sebetulnya petanya, ya. Ada yang bisa mikro, ada yang sangat bisa makro. Kemudian tadi sudah sebut soal participant observation. Saya kira ini menarik. Nah, ini yang tadi saya ketemu dengan yang dibicarakan dengan Mas Dedi tadi, bahwa memang kemudian dalam pengumpulan data yang baru ini, mau tidak mau harus masuk dalam grup-grup online tadi, Facebook, ya, saya sangat sepakat, karena saya kemarin waktu membimbing saya juga tanya, apakah Anda masuk WAG mereka, kan gitu, karena participant observation-nya kalau melalui WhatsApp grup ini lebih bisa, ya, dan bahkan ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak kita dengar akan muncul di sana. Nah, memang kemudian kita harus tahu bahwa metode analisis kita kemudian harus dikembangkan lagi, ya. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman sekarang cukup paham tentang discourse analysis yang, ya, ini sudah menjadi sangat ngetren sekali di linguistik, ya, dan kemudian di sastra, ya. Tapi dalam antropologi kelihatannya kurang dikembangkan. Memang ada analisis isi terhadap isi wawancara, ya, seperti yang dilakukan Spradley dan sebagainya itu, ya. Tapi discourse analysis dalam artian yang sekarang berkembang dalam disiplin yang lain nampaknya perlu kita tengok, ya. Jadi memang perlu ada revisi-revisi
dalam hal metode ini. Ya. Jadi saya bicara tadi tentang metode, di mana kita bicara tentang bagaimana mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data. Ya, ini sebagian tadi disinggung oleh Pak Laksono di awal, pun menekan pada soal metode, dan situasi sudah sangat berkembang, di mana kemudian kita memerlukan metode-metode yang baru. Ya. Saya kira analisis wacana ini menjadi sangat penting untuk masuk dalam kuliah metode penelitian kita, ya, terutama metode analisis data. Ya. Dan kemudian tadi participant observation itu masuk ke dalam grup-grup online seperti yang dikatakan Mas Dedi tadi. Nah, apa kontribusi antropologi? Saya melihat beberapa sudah disinggung tadi. Soal pertama adalah etnografi, dan etnografi ini dengan kacamata postmodern kan tidak dianggap lagi sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, kalau dulu orang berpikir demikian, ya. Tapi kita tahu sekarang bahwa yang ada dalam etnografi ini adalah partial truth, ya. Kebenaran yang ya separuh saja, tidak full. Dan di sana memang ada basisnya, ya, kesadaran akan relativisme budaya tadi, ya, bahwa memang sejak awal antropologi itu menganut relativisme budaya. Ya. Nah, etnografi yang partial truth ini saya kira yang sangat penting, ya, menjadi kesadaran baru kita, ya, yang agak berbeda dengan etnografi yang lama. Ya. Tapi intinya antropologi itu kontribusinya pada etnografi ini. Ya. Inilah yang sekarang banyak sekali diambil oleh disiplin lain. Ya, karena apa? Di sinilah sebenarnya letak kekuatannya. Nah, memang ada kemudian ketika diambil oleh yang lain itu kekurangan-kekurangan karena mereka tidak paham betul-betul seperti apa sebenarnya yang etnografi ini dihasilkan kan gitu. Nah, etnografi yang sangat penting dalam antropologi seperti dicontohkan oleh Malinowski itu adalah yang holistik, tidak deterministik. Ya. Jadi orang tidak melihat suatu fenomena disebabkan oleh satu fenomena tertentu secara tegas gitu, tapi berbagai macam faktor. Nah, pandangan holistik ini salah satu kontribusi antropologi yang penting, ya, yang tidak semua disiplin bisa mengarah ke sana, ya, dan biasanya orang justru cenderung deterministik. Maaf nih salah nulisnya. Nah, kemudian yang sangat penting, kesadaran ada insider's view, outsider's view, ya, native point of view tadi sudah disinggung oleh Prof. Irwan di awal itu. Ini kekuatan kita, ya, karena kesadaran ini yang jarang muncul pada peneliti-peneliti yang lain. Ya. Mereka melakukan etnografi tapi tidak sadar bahwa ada persoalan insider dan outsider ini. Nah, inilah yang harusnya kemudian kita sodorkan. Ya. Dan bahkan sekarang insider's view ini kemudian ditampilkan dalam etnografi, sehingga etnografinya disebut sebagai multifocal, gitu kan. Sehingga di sana ada multifocality dalam etnografi yang baru. Nah, ini kontribusi antropologi yang saya kira luar biasa. Orang lain sulit sekali mengikutinya, orang lain sulit menirunya. Ya. Ini memang ya bisa dilakukan lewat penelitian lapangan yang lama. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini dampak lebih lanjut dari insider's view atau outsider's view tadi, sifat reflektif. Ya. Jadi antropologi ini memang reflektif dan self-kritik. Ini sejak awal saya kira, ya, bahwa antropolog Barat itu pergi ke masyarakat yang lain, itu adalah membongkar etnosentrisme Barat. Nah, Levi-Strauss membongkar etnosentrisme Barat. Ya. Malinowski membongkar etnosentrisme Barat. Ya. Ini semua dilakukan, dan di situ ada self-kritik, dan inilah yang sangat penting. Ya. Dan di Indonesia ini juga sangat penting, karena pada dasarnya semua manusia itu etnosentris, gitu kan. Nah, antropologi membangun kemanusiaan lewat self-kritik, ya, dengan membongkar etnosentrisme ini. Ini saya kira poin yang menurut saya sangat penting dalam antropologi, yang sekarang istilahnya reflektif. Tapi pada awalnya ini adalah upaya membongkar etnosentrisme, kemudian sampai pada self-kritik. Ya. Nah, satu hal yang juga sangat penting, dalam antropologi itu karena tidak sangat kaku, ya, maka ya disebut oleh Geertz itu ada blurred genre, gitu kan, genre yang kabur batasnya. Di sana ada ilmu dan seni yang tidak tegas batasnya. Ya. Etnografi itu sastra atau representasi objektif sebuah realitas, ya kan. Ternyata kan dua-duanya. Ya, bahkan punya Malinowski itu. Ya. Malinowski pintar sekali menulis sehingga kelihatan sastrawi, dan buku-buku Clifford Geertz misalnya sastrawi juga, sehingga muncul. Ini antropologi ini ya. Ketika kita menulis etnografi itu adalah ya sekalian berilmu dan sekalian juga berkesenian.
Jadi di situ menjadi sangat penting, ya, karena kemudian orang tidak kaku sekali, ya, batas-batas keilmuan ini. Nah, ini kontribusi yang menurut saya juga penting dalam antropologi. Jadi kalau kita melihat antropologi sebagai sebuah disiplin, maka kontribusinya luar biasa. Dan inilah yang seharusnya kita bawa kemanapun. Ya. Apakah itu akademik atau praktis, ya, baik itu mengenai wabah misalnya, kita bisa bertanya seperti apa pengetahuan wabah dan sebagainya. Dan tadi contoh dari Pak Mas Dedi tadi betul sekali, orang rimba itu, ya. Dan kemarin dari Kalimantan juga ada contoh, ya, bagaimana orang itu sudah nyepi sendiri, ya, sudah biasa itu yang namanya apa, mengalami karantina, mengkarantina diri itu sudah biasa. Nah, bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini pada masyarakat yang lain, ya. Inilah kemudian yang menjadi kontribusi penting antropologi. Nah, kemudian masih ada lagi pengetahuan tentang wabah, upaya mengatasi, dan sebagainya. Tadi sudah contohkan oleh Mas Dedi. Ya. Nah, satu hal yang saya kira perlu diingat dalam konteks Indonesia ini, kita punya problem sendiri yang berbeda dengan antropologi di Barat. Saya kira ini perlu sekali kita sadari. Ya. Kita punya masalah-masalah nasional, kita punya masalah regional, provinsi, masalah-masalah lokal. Dan ini sangat berbeda dengan problem orang antropologi di dunia barat. Ya. Mungkin mereka juga melakukannya atau mengalami hal yang sama, tapi saya kurang tahu. Yang jelas kita punya problem sendiri, dan inilah saya kira tempat-tempat di mana kita bisa memberikan kontribusi, ya, pada soal memikirkan masalah nasional, regional maupun lokal. Baik itu berkaitan dengan pandemi maupun bukan, ya, karena sebelumnya kan kontribusi kita tidak hanya terbatas pada ketika adanya pandemi saja, ya. Nah, ini soal tadi mengatasi wabah dan sebagainya, saya kira. Nah, yang terakhir saya kira yang sangat penting adalah soal keberpihakan, ya. Ini yang saya kira sangat penting untuk perlu kita jaga terus, ya, bahwa sejak awal antropologi muncul itu, ya, mereka melihat pada budaya pinggiran, ya, kaum-kaum yang terpinggirkan, ya. Pinggiran masyarakat masyarakat Eropa adalah masyarakat, ya, di Asia, Afrika, ya kan, di jauh dari Eropa. Inilah budaya pinggiran yang kemudian diteliti oleh orang-orang antropologi. Ya. Nah, pinggiran dalam arti sekarang tidak harus seperti itu, tidak harus geografis, ya, tapi bisa sosial, ekonomi, ya. Dan pinggiran tidak harus berarti inferior. Tadi misalnya orang rimba belum tentu itu inferior, ya. Tapi kita bisa melihat, ya, bagaimana, ya, mereka ini dalam peta tertentu, ya, berada di pinggiran. Nah, mungkin tugas kita sekarang adalah memusatkan mereka yang ada di pinggiran ini, ya, sehingga orang Trobriand yang tidak pernah dikenal orang Inggris kemudian menjadi dikenal di dunia karena etnografinya Malinowski. Orang Jawa yang tidak begitu dikenal di dunia Barat menjadi terkenal karena Religion of Java-nya Clifford Geertz, kan gitu. Nah, kemudian orang Kachin yang tidak begitu dikenal menjadi terkenal karena punya Edmund Leach. Ya. Orang Nambikuara yang nggak pernah disebut-sebut menjadi terkenal karena disebut Levi-Strauss, gitu kan. Nah, ini masyarakat yang sangat-sangat tidak pernah terdengar inilah yang kemudian kita pusatkan. Nah, ini saya kira itu kontribusi yang sangat penting dalam dari antropologi. Bagaimana masyarakat yang semula merasa dirinya superior harus menengok kembali masyarakat yang lain yang jauh dari mereka, yang sebetulnya juga bisa lebih superior daripada mereka sendiri. Nah, saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan, bagaimana antropologi pada dasarnya tetap bisa punya kontribusi yang sangat penting. Ya. Saya belum bicara soal yang lebih praktis seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Hijang. Ya. Bisa kita ke sana, tapi waktunya saya kira nggak cukup untuk kita bisa diskusi. Saya kira itu Mas Irwan. Maaf kalau saya cepat supaya bisa ada waktu untuk diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Luar biasa, saya kira Prof. Edi sudah merangkum diskusi kita dan menunjukkan secara jelas, ya, apa yang tadi kita diskusikan. Yang pertama, ini ada arah pembelajaran, ya. Arah pembelajaran yang dulu biasanya produksi pengetahuan itu dari pusat. Tapi dalam kajian-kajian antropologi ditunjukkan bahwa produksi pengetahuan itu bisa dari pinggiran. Jadi daerah-daerah pinggiran, suku tadi juga Pak Dedi juga menunjukkan
bahwa kita perlu belajar, perlu juga mencari fatwa-fatwa dari masyarakat pinggiran, karena kecerdasan-kecerdasan dan juga kearifan itu ada di sana. Inilah tugas-tugas penelitian yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, dalam konteks perkembangan teknologi media yang berbasis apa yang disebut sebagai Internet of Things sekarang, ya, mediatisasi pengetahuan dan sebagainya, sesungguhnya di dalam etnografi tadi dijelaskan Prof. Hedi, itu sudah etnografi baru, mungkin new etnografi ya. Jadi new etnografi dalam konteks perkembangan etnografi pun sebenarnya terjadi, tidak stagnan. Jadi multifokality ya Prof. Hedi. Jadi multifokality itu sesungguhnya itu paralel dengan apa yang disebutkan oleh teori-teori new media tentang lahirnya dunia virtual dan sosial media ini sebagai sebuah ruang demokrasi. Jadi di dalam antropologi, ilmu antropologi tadi seperti dijelaskan, itu juga ilmu yang terbuka yang melihat suara-suara yang beragam, yang boleh tidak hanya suara yang sifatnya top down. Jadi kira-kira kalau dulu sejarah itu kan sejarah orang besar gitu ya, sejarah orang elit. Tapi dengan pendekatan-pendekatan oral history misalnya, dan juga seperti etnografi ini, kita juga mampu merekam suara-suara yang beragam dari orang kecil juga gitu. Jadi disinilah sebenarnya kekuatan yang tidak bisa kita lepaskan.